saudara, inilah Ini lokasi tambangnya Pak ya? pertambangan batubara PTT yang berada di wilayah Desa Gumpa. Ini kalau kita lihat nih, perusahaan lagi dengan aktivitas. Oke. Dan di video men, di video. Terima kasih Mangkarap dan DPD Gumpa dan Kepala Desa Dorong. Hari ini Senin 19 Desember 2023, Selasa 19 Desember 2023, kita sudah berada di lokasi tambang PT Timbawan yang letaknya berada di Desa Gumpa. Nah, mohon izin untuk penjelasan dari Bapak Kepala Desa yang menyampaikan keberatan kepada Bapak PJ Bupati Batu Timur akibat dampak dari pertambangan, yaitu dampaknya adalah pencemaran sungai yang mengalir sampai ke Desa Matabu. Silakan Pak Kades Dorong, Gumpa dulu Pak untuk menyampaikan Pak. Intinya kami masyarakat Gumpa tidak anti tambang, tetapi selama tambang itu berkaidah sesuai dengan kaidah pertamanan kami setuju. Tapi terkait itu kami masyarakat yang terdampak langsung terkait pencemaran khususnya air sungai yang merupakan kebutuhan dasar kami. Bapak silakan lihat itu sungai yang jatuhnya ke sungai Pedriasen dan Gala. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades Gumpa di lokasi tambang Timbawan ini Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan aktivitas tambang, sama dengan teman yang dari Kades Gumpa tadi, kasusnya persis sama dengan apa yang dialami kami dari Desa Dorong. Karena adanya aktivitas tambang, sekali lagi kami bukan anti tambang, kami menjawab investor yang datang dengan positif, bahwa dampak kepada masyarakat, tapi jangan lupa juga ada hal-hal yang penting harus kita sepakati bersama terkait limbah dan segala macam. Karena sungai kami di Desa Dorong juga mengalami dampak yang sangat berat lah kalau menurut kami. Dari sisi keruhnya air sungai tidak ada pernah seperti itu sebelum ada aktivitas tambang di hulunya. Saya kira itu. Pak Kades, dugaan selain PT T ini ada perusahaan lain lah kira-kira Pak yang terdekat yang lagi aktif saat ini? Yang saya tahu itu kan ada di wilayah Desa Dorong ada SLS, kemudian ada di wilayah Desa Gumpa, Desa Mangkarap, nanti ada kepala desanya yang menyampaikan. Tapi kalau yang saya alami, saya lihat itu untuk yang Mangkarap dengan Desa Dorong, dia sama sungainya. Sama. Jadi kedua perusahaan ini akan mengalami pengaruh ke sungai yang ada di wilayah Desa Dorong dan Desa Mangkarap. Nah, itu persoalannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kades. Pada Bapak PJ Bupati yang sangat cepat menanggapi permohonan dari kami 5 kepala desa ini terkait dengan limbah menyangkut aliran sungai, terutama dari PTT ini mengalir melalui Dusun Merangga, wilayah Desa Jaar, Desa Mangkarap sendiri terkena juga Sungai Buta, dan terutama Desa Matabu dan Desa Jaar. Dan kami sangat mengharapkan bagaimana nanti prosesnya, dan juga untuk di Desa Mangkarap baru-baru ini ada PT MPL yang baru jalan, dan itu juga berdampak limbah untuk Sungai Mangkarap Dorong, dan berakhirnya juga untuk tetangga kami Desa Matabu juga kena limbah air sungai itu. Dan kami sangat berterima kasih, ini sudah diverifikasi, dan nanti kita cek juga untuk lokasi PT MPL nanti bagaimana di sana nantinya untuk pengiriman limbahnya nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Saya dari Kades Matabu.
cuma ingin mengatakan bahwasanya kita dari Desa Matabu, terutama warga Desa Matabu yang terdampak, tidak menghalangi aktivitas tambang. Silahkan investor mau bekerja. Cuma coba kita lihat, saksikan sendiri. Walaupun baru dibuka tambang, kita lihat tidak ada stalling pond yang harusnya ada dibuat untuk menahan aliran hujan yang jatuh ke sungai. Nah, di sini kita lihat, pastikan sudah. Walaupun mereka belum ada melakukan pengangkatan batu bara, tetapi kan namanya air hujan jatuh ke tambang ini pasti langsung kotor airnya, turun langsung ke sungai di bawah sana. Makanya dari sinilah yang kita lihat itu. Maunya kami nanti bukan apa-apa, tolong dikomunikasikan, nanti dimusyawarahkan antara kami 5 kepala desa bersama pihak perusahaan dan perwakilan pemerintah daerah mencarikan solusinya yang terbaik, terutama bagi warga kami yang langsung terdampak, yang sehari-hari menggunakan air sungai itu. Tolong dicarikan solusinya bagaimana supaya tidak lagi menggunakan air yang memang sudah terindikasi terkena limbah dari tambang ini. Mungkin itu aja dulu kita sampaikan, sambil kita nanti cek lagi ke lapangan bahwa memang kalau secara dari atas ini kita lihat memang tidak ada stalling pondnya di situ. Itu sudah melanggar aturan itu. Oh, sudah cek, Pak? Enggak, secara tidak langsung kan kita lihat harusnya kan di bawah situ sudah ada. Tapi itu kan kita lihat hutan itu, nah. Oke. Ya. Mungkin itu dulu kita sementara kan, sambil kita berjalan kita cek ke situ juga nanti kan, siapa tahu nggak ada. Kalau dilihat itu secara tidak langsung ini tidak ada ini stalling pondnya di bawah sini. Oke. Itu dulu ya. Siap. Baik, terima kasih. Terkait dengan jarak dari pemukiman, pernah sudah dicek oleh Ketua BPD beserta perangkat desa, berjarak kurang lebih dari 200 meter, Pak, dari bibir tambang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Lokasi tambang PTT. Ya, inilah sumber sungai. Selamat siang, mungkin lokasi di lapangan, tepatnya di lokasi tambang perusahaan PT Timbawan, yang mana seperti yang sudah dikeluhkan oleh 5 kepala desa bahwa adanya pencemaran air sungai akibat tambang dari PT Timbawan, dan kami sudah berada di lokasi bersama dengan 5 kepala desa. Mohon izin untuk merapat Bapak Kades. Penampungan pengolahan limbah belum memadai untuk tempat penampungan pengolahan limbahnya belum memadai, dan ini langsung ke sungai. Aliran sungai mendapatkan pencemaran lingkungan di wilayah Desa Gumpa, kemudian Desa Dorong, Desa Mangkarap, Desa Jaar, dan Desa Matabu, karena aliran sungai ini hulunya sampai ke Matabu, Desa Matabu, dan hilirnya sampai ke Desa Matabu, sehingga ini yang dirasakan oleh masyarakat Desa Matabu dan Jaar, kondisi air tidak jernih. Yang permanen, karena seperti apa yang kita saksikan, telepon ini langsung jatuhnya ke sungai airnya. Terima kasih. Ya inilah kondisinya. Karena faktornya kan di turunan ini sungai. Ini aliran sungai sudah. Nah, sedangkan untuk penampungan kan kita lihat seperti kenyataannya kan kayak gini. Walaupun di sebelah memang ada juga, cuma kan untuk aliran yang dari atas jatuh ke sini, langsung melewati ini. Nah, ya kalau menurut pengalaman saya, sewaktu saya bekerja di PT Adaro, yang mungkin yang minimal stalling pond itu 4 atau 5 unit, dan itu per unitnya
minimal seperti lapangan sepak bola. Nah itulah, dan di akhir Stalling Pond itu di situ harusnya bersih sudah, dan ikan sudah bisa hidup, barulah dialirkan ke sungai. Nah jadi pencemaran itu tidak ada lagi. Nah kalau seperti ini Aliran langsung. jadi kita lihat sendiri kan bagaimana, seperti yang kami keluhkan, kami bukan mengada-ngada. Air terdampak yang keruhnya di sungai kami itu, ya inilah penyebabnya. Mungkin itu dulu ya, untuk sebagai bahan data kita bersama Bapak PJ Bupati ini. Baik, kami akan melanjutkan ke kolam berikutnya, mohon izin. Ini Stalling Pond-nya sangat kecil nih. Kurang lebih sekitar 5 meter. Ya, 5x5. 5x5 nih, kecil kali. Ya. Ini Stalling Pond-nya kecil kali, sekitar 5 meter. Ada 3 titik yang dibuat. Dan ini langsung dilepas ke jalur sungai. Ini Stalling Pond yang pertama. Dan ini yang ketiga, hanya 3 langsung dibuang ke sungai. Satu, 2, 3. Nah, ini sungainya, bro. Ini sungai mereka persempit. Baik, kami saat ini bersama dengan 4 kepala desa berada di lokasi kedua kolam Stalling Pond atau kolam penampungan lumpur, pengolahan lumpur. Limbah. Dan kondisi kolam ini pun sama seperti yang kolam yang pertama, tidak standar, sehingga pada saat curah hujan tinggi ini kolam langsung mengalir kepada sungai. Mohon izin kami sampaikan, hujan tinggi dari penampungan air ini langsung jatuh ke sungai, sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan oleh masyarakat. Yang sangat terdampak adalah masyarakat di wilayah Desa Matabu karena pada jatuh di hilirnya. Dan ini kami pun tetap bersama dengan Bapak Kepala Desa Bumpa, Bapak Kepala Desa Dorong, Bapak Kepala Desa Matabu, dan Bapak Kepala Desa Mangkarap. Mungkin ada yang menambahkan lagi, Bapak Kepala Desa, sebagai laporan kepada Bapak PJ Bupati. Kami menambahkan bahwa memang betul limbah ini dari Stalling Pond memang langsung, dan ini tidak sesuai dengan standar, sehingga memang pencemaran cukup berdampak bagi masyarakat kami. Mungkin itu saja. Oke. Cukup. Perusahaan pertambangan PT Multi Perkasa Lestari atau MPL yang ada di wilayah Desa Mangkarap. Desa 4 kepala desa sudah turun ke lapangan nih, berada di titik MPL Desa Mangkarap. Nah ini satu cek titik. yang aliran tuh, anak sungai itu. Ini ada perusahaan perusahaan MPL, ada aktivitas tambang. Ini baru buka sekitar beberapa bulan. Ya ini langsung dibuang ke sungai. Limbah disposalnya lagi pengerukan PT MPL. Hari ini kami ke perusahaan PT Multi Perkasa Lestari yang dimana lokasi tambangnya berada di Desa Mangkarap. Sama Pak, mohon izin kami laporkan akibat tambang dari Multi Perkasa Lestari ini berakibat terhadap pencemaran lingkungan sungai di wilayah Desa Mangkarap, Desa Dorong, dan Desa Matabu. Kami saat ini berada di lokasi tambang PT MPL dan kondisinya memang seperti ini, Pak. Kami laporkan, Pak, hasil pembuangannya langsung ke sungai, Pak. Jadi berdampak sekali, Pak, bagi masyarakat Desa Mangkarap, Dorong, dan Desa Matabu, Pak. Tetap, Pak, kami melaksanakan survei ini tetap didampingin
dari 5 kepala desa Pak, mohon izin nanti akan disampaikan informasi dari kepala desa Mangkarap, Dorong, dan Matapu. Silakan Pak Kadis Mangkarap, Pak Kadis. Terima kasih. Masih berada di PT MPL yang lokasinya letak memang di lokasi Desa Mangkarap, dan kebetulan ini limbahnya memang langsung ke hulu Sungai Garung yang dampaknya terkena Desa Dorong dan Mangkarap, dan di hilirnya berdampak ke Desa Matabu, dan itu menjadi keluhan warga juga untuk air bersih. Cukup. Jangan melihat kondisi real di mana bahwa keluhan masyarakat itu air sungai di Sungai Garung yang melintas di Desa Mangkarap dan Desa Dorong, benar adanya bahwa aktivitas ini mengakibatkan air sungai tercemar karena ini pembuangannya langsung. Nah, ini hulunya sungai yang berada di Desa Dorong. Nah, jadi ngalirnya ke sana terus lanjut sampai ke Matabu. Begitu. Oke. Sedikit aja saya tambahkan seperti berada di lokasi PTT tadi. Ya seperti inilah kita lihat penampungan air dari penambangan yang langsung diarahkan ke sungai. Kembali saya tekankan bahwasanya laporan ataupun yang kami adukan ke Bapak Bupati tidak mengada-ngada, real faktanya memang di lapangan seperti ini. Mungkin untuk Bapak PJ Bupati kami harapkan setelah laporan ini masuk ke Bapak PJ Bupati, mohon ditindaklanjuti untuk pemanggilan pihak perusahaan bersama kita kepala desa untuk mencari solusi penengahnya, bagaimana cara mengatasi masalah limbah ini. Mungkin cukup itu aja Pak. Oke. Terakhir LS. Jadi Ya, saudara saya berada di lapangan, kita lihat nih aktivitas PT MPL ini lagi melakukan pengerukan batu bara. Tidak ada selingkuh dan ini langsung diarahkan buang ke sungai. Rencana kami kan lewat ini keluar di yang Ini adalah Sungai Ampeng, Desa Dorong. Masuk di wilayah Iup PT Bumi Barito. Oh, Bumi Barito. Nah, ini satu anunya, sungainya. Kalau tidak salahnya itu kita kurang Pak Kadis langsung kita ambil. Ya. Kita lihat. Jadi mohon izin kami memastikan dan kami laporkan Pak. Sudah. Ini kami Mangkarap. di lokasi perusahaan SLS yang mana aktivitas tambang, yang mana aliran air sungai ini pada saat curah hujan tinggi ini lumpur dari jalan raya, dari jalan tambang Holing. ini, jalan Holing menuju ke aliran sungai. Iya. Dan ini dampaknya ke Desa Dorong dan Desa Mangkarap serta ke Desa Matabu. Saat ini saya didampingin oleh Kepala Desa Dorong. Silakan Pak Kades Dorong untuk memberikan informasi, Pak. Ya, terima kasih. Ini salah satu sungai yang nanti muaranya ke Sungai Garong. Nah, jadi Sungai Garong itulah yang akhirnya mengalir di Desa Dorong dan terus lanjut ke Desa Matabu. Ya. Nah, ini baru salah satunya. Ini anak sungai ya Pak ya? Ya, ini anak sungai dari Sungai Garongnya. Oke. Nah, ketika hujan ini kan pasti ya ngalir ke sungai. Oke, siap. Tambang PT Bumi Barito atau SLS di wilayah Desa Dorong. Ini aliran limbah yang langsung dibuang ke sungai. Ini wilayah Desa Dorong. Ini langsung ke Sungai Garong. Saat ini Pak banyak bercampur dengan lumpur jadi air pada saat curah hujan tinggi. Sini juga nanti akan disampaikan informasi dan penjelasan dari Kepala Desa Dorong. Silakan Pak. Persis sama dengan yang satu tadi, ini salah satu sungainya. Jadi ketika air hujan deras, yang ngalirnya nggak ada anunya, saringannya itu nggak ada. Ini contohnya lumpur-lumpur yang ada ini semuanya, semuanya ngalir ke Sungai Garong. Pak Kades Mangkarap, silakan Pak Kades Mangkarap. Terusnya kami Desa Dorong dan Mangkarap, di situ ada tempat permandian umum kami yang sehari-hari mempergunakan air ini, dan ini terus sampai ke Desa Matabu. Ini berdampak ini. Jadi kami minta nanti supaya bisa
mediasi untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk air bersih ini. Ada tambahan sedikit Pak. Ini kan baru musim hujan, katakanlah baru 1 bulan. Ini sudah 2 kali banjir di Sungai Garong. Nah di hilir kampung itu banyak orang yang bikin ladang sawah yang di atasnya Matabu itu kan di atasnya apa namanya Baru Pinang itu kan ada banyak sawah masyarakat, mungkin berapa puluh lah, ada 15 kah atau bisa jadi sampai 20, ada titik di bawahnya. Jadi ketika banjir ini pasti di bawahnya lumpur-lumpur yang seperti ini pasti ngalir sampai ke sawahnya itu. Oke. Fakta di lapangan memang tidak ada jaringannya yang biasa disebut Starlink post. Makanya laporan yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu memang real. Bukan rekayasa. Ya, bukan rekayasa. Contohnya ini kalau kita lihat, memang air hujan langsung membuat lumpur itu ke aliran sungai. Jadi permintaan kita untuk Bapak PJ Bupati segera menindaklanjuti ini, dimusyawarahkan dengan pihak perusahaan. Laporan dari 5 kepala desa, kita ada kepala desa Dorong, kepala desa Matabu, kepala desa Mangkarap, dan kepala desa Bumpa, bahwa pada saat curah hujan tinggi, jadi aliran air sungai di desa Matabu, Dorong, Jaa, Mangkarap ini tercemar lumpur. Nah, dan keluhan dari kepala desa ini disampaikan kepada pejabat bupati, dan pejabat bupati memerintahkan Satpol PP untuk mendampingi kepala desa mencek lapangan, mencari dokumen alat, dokumen pendukung. Nantinya hasil dari kita cek lapangan ini akan kita sampaikan kepada PJ Bupati, dan PJ Bupati nanti akan menyurati perusahaan-perusahaan dan kepala desa untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi di 5 desa. Itu Pak ya. Itu Pak ya. Nah, Jadi cuma itu aja Pak ya? itu aja, Ya. tidak ada aktivitas lain. Artinya kita cuma sekedar cek kondisi sungai ini, Oh iya. dan sebagai bahan kami untuk kami sampaikan kepada PJ Bupati. Cuma Itu aja. pengecekan aja Pak ya? Iya, sudah selesai kok. Oke, udah selesai. Udah. Di sini tadi sudah ada keopis nggak Pak? Nggak ada, Nggak ada ya. nggak ada. Seharusnya kalau ke sini laporan dulu ke sana dulu Pak ya, supaya mereka bisa dampingi supaya ke sini gitu. Artinya kalau sistem kita menggunakan bahasa sidak itu pun kapanpun bisa. Oh, Kemudian yang kedua, dasar sidak kita adalah perintah PJ Bupati. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada keberatan dari pihak perusahaan, silakan aktivitas kepala desa dan kami Satpol PP silakan sampaikan ke Pak PJ Bupati. Oh itu. Nah, jadi bahasa kita nih integrasi lapangan atau yang lebih mudah dipahami sidak. Oh, iya. Sama sidak ini kan mendadak Pak. Oh iya. Ya, Dan ada suratnya Pak kan? Iya. Ada surat perintah. Angkat batok.